saya mengajak Anda semua untuk melihat wisata religi ke makam Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga ini adalah Sunan yang cukup terkenal di Demak. Air apa? Air keberkahan dari Kanjeng Sunan ya. Pancingan itu kan tamu-tamunya Kanjeng Sunan. Yaitu di Masjid Agung, di mana tadi kita baru selesai sholat maghrib berjamaah. Dan masjidnya adalah masjid yang tertua di Indonesia, dibangun dari 1477. Nah pemirsa, sudah selesai acara presentasi saya di Pekalongan, juga kuliner di Pekalongan yang begitu nikmat, enak rasanya makanannya. Dan saya sudah berganti pakaian karena akan berangkat untuk wisata religi di Sunan Kalijaga, untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga dan untuk sholat di sana di Masjid Agung Demak yang tertua. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, saya mengajak Anda semua untuk melihat wisata religi ke makam Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga ini adalah Sunan yang cukup terkenal di Demak, dan mana saya datang ke Demak ini kurang lebih 23 km dari Semarang jaraknya, jadi sekitar 5 atau 6 jam dari Jakarta. Dan jalan di sini cukup ramai karena di sini memang banyak orang yang berziarah untuk berwisata religi ke sini. Dan juga pemirsa, bahwa Demak itu adalah artinya dari bahasa Arab. Jadi artinya adalah rawa. Jadi kalau kita lihat dalam musim hujan tentunya tanahnya akan becek karena seperti rawa, seperti lumpur. Dan yang paling terkenal adalah Masjid Agungnya yang cukup tertua, di mana mulai dibangun dari 1477, dan juga untuk makamnya yang terkenal itu adalah makam Sunan Kalijaga. Dan di Demak ini adalah pusatnya untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi ada Wali Songo yang mulai menyebarkan agama Islam yaitu di Pulau Jawa. Mereka itu datang ke sini untuk mengikuti acara wisata religi, dan pintu masuknya untuk ke makam adalah melalui ini. Namun saya tidak bisa kita ambil melalui kamera, tapi saya sudah masuk tadi dan ada jamnya. Terakhir jam 5 sudah ditutup. Jadi kalau pemirsa akan ke sini ada tiap hari, tapi jangan lebih dari jam 5 karena jam 5 sudah ditutup itu. Nanti akan saya jelaskan lagi yang lainnya ya, seperti acaranya. Saya dari Jakarta. Saya kesini tertarik karena ada salah satu keturunan dari Sunan Kalijaga itu ke rumah saya. Dalam. Nanti kalau kurang ambil lagi. Oh iya. Ya, hari ini cari saja. Air berkah ya namanya ini. Air apa? Air keberkahan
dari Kanjeng Sunan ya. Panjenengan ini kan tamunya Kanjeng Sunan. Sebelum kundur dipun aturi ngunjuk toya berkah ora tak gede dipun cicipi kersane pingantuk barokahipun. Nggih. Mugi anggen panjenengan tawasul dipun kabulaken Allah taala pikantuk ridhonipun Rasulullah lan pikantuk karemanipun wali Allah. Ibu Ya baik Pak, terima kasih Pak. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah pemirsa, saya mau mencoba untuk mencuci muka dengan air ini ya. Semoga tadi katanya barokahnya dapat ya. Amin. Sunan Kalijaga. Ya. Nah di dalam itu kan tadi ada istrinya ya? Ya itu ada istrinya terus udah masuk ke di dalam. Udah. Oh ya itu istrinya sama yang sana sama Bu. Yang sebelahnya itu tadi istrinya luarnya. Ya. Yang sebelah kirinya itu siapa? Kalau nggak salah adiknya. Adiknya Sunan Kalijaga. Dewi Rasa Wulan. Perempuan adiknya. Iya. Oh jadi yang sebelah kiri itu adiknya. Tadi yang sana itu adalah istrinya juga. Lalu yang di luarnya tadi ada siapa? Ada kiai-kiai Itu dari apa? Halo Bu, ini tanya di pendaftaran aja tempat. Oh ya udah, bisa ke sana Ya kan? dia lebih lengkap. Ya, baik. Kalau saya Ya, makasih ya Pak. Ya, makasih. Nah ini kalau kita di luar masjid ada tempat untuk belanja oleh-oleh dari Demak. Jadi sini ada makanan-makanan khas dari Demak. Ada jambu ini semua juga banyak nih makanan-makanan khas dari Demak. 5 Pak. Itu sama Berapa kita Ben? Oh ada ularnya. Anak ini awak. Ya baru sama. Kita dari Jakarta Bu. Awak itu jadikan ono kulit gak dari mas ono alam akhirat. Jadi kan saya ke dalam ke makamnya. Di situ di dalam makamnya itu ada sebelahnya siapa dan istrinya di luar. Sebelahnya siapa ya Pak? Yang sebelahnya itu istri beliau, Dewi Arafah Arjuna. Oh, tapi di luar ada lagi yang namanya Dewi. Di luar yang namanya Dewi Rasa Wulan itu yang sebelah timur itu adik yang Sunan. Oh begitu. Itu di luar adiknya yang Adiknya. istrinya. Terus yang 4 itu tadi ada Itu ada panjenengan yang lihat 4 itu ada di bawah itu lagi Ya. itu putra putrinya beliau. Terus yang agak barat ke arah barat laut ya itu ayahanda yang Sunan. Kalau istrinya yang Sunan, ibunya yang Sunan dari Sukati itu di Tuban. Oh di Tuban. Itu karena ayahandanya di sini. Kita nggak tahu kenapa kok bisa sampai situ. Mungkin beliau pada saat itu tirah di sini terus meninggal di sini. Kalau Sunan Muria kan putranya ya Pak? Menurut ngendikannya pun Habib Lutfi, beliau ngendikan yakin kalau Sunan Muria Raden Umar Said itu putra kandung beliau.
itu dari istri yang pertama. Lalu dari kalau nggak salah dari adiknya atau kakaknya Sunan Gesit Maulana Maghribi. Saya mau tanya Pak, saya baca tuh di sosial media, katanya punya baju Ontokusumo, Pak. Yai Kotang Ontokusumo ini beliau dapat ketika para wali songo selesai membuat Masjid Agung Demak, yang Sunan Kalijaga karena keilmuannya ditugasi oleh para wali sepuh pada saat itu, antara lain Sunan Bonang, Sunan Rahmat di Ampel sana, ditugaskan untuk meluruskan mustaka itu ke arah kiblat. Setelah selesai turun, ternyata ada yang namanya Kiai Kotang Ontokusumo itu tadi gembandul tanpa candalan, jadi kayak awang-awang gitu di mustaka itu, tapi tidak gembandul di mustakonya. Kesepakatan Pariwali Songo itu yang Sunan Kalijaga ditugaskan untuk mengambil. Setelah diambil, disepakati, dicobakan oleh para wali songo itu dengan kesepakatan bahwa siapa yang pas memakai itulah dia yang berhak. Ternyata setelah dicoba oleh para wali-wali yang lain, ada yang kekecilan, ada yang kebesaran. Ketika terakhir dicoba oleh yang Sunan Kalijaga Raden Said ini pas. Nah, akhirnya menjadi milik beliau. Sampai sekarang setiap tanggal 10 besar kita jamasi, betul, kita jamasi beserta Kiai Crubuk. Kiai Crubuk itu pusaka, bukan keris, agak lurus gitu ya, serta Kiai Kotang Ontokusumo itu 10 besar. Dan itu hanya ada di kota ini kecil itu. Ada 7 Pak, di dokumentasi foto-foto itu ada, termasuk kami tim 7 itu menjamasi tidak boleh melihat, hanya tangan yang dimasukkan gini di kotak itu. Di mana tuh lokasinya Pak? Di mana tuh lokasinya? Di dalam makom. Oh ada, Iya. tahu ya? Ya memang biasanya kalau dikasih tahu pun besok lagi kesini mesti lupa. Oh jadi makomnya itu dimasukkan tangan ke dalam itu? Bukan di makomnya, ada tempatnya sendiri di atas. Jadi kami sebagai juru kunci yang mengambil di atas. Iya. Kita turunkan, dipangku oleh Dewan Pembina Yayasan, terus di depannya ini panembahan untuk membersihkan. Ontokusumo itu. Betul, membersihkan, tapi diambil dulu Kiai Crubuknya tadi, ya, dikasihkan kepada kami di sebelah ini, pegang terus. Ya. Yang khusus untuk Kiai Kotang Ontokusumo ini tidak boleh dilihat. Karena ini sudah warning dari dulu. Ketika beliau yang Sunan Kalijaga Raden Said berdai keliling Nusantara, beliau menugaskan putranya yang namanya Sunan Hadi yang ada di dalam tadi untuk merawat Baju itu. Kiai Kotang Ontokusumo itu, dan beliau berpesan jangan sampai keluar dari Kadilangu istilahnya, dipinjamkan atau dipakai. Dan kalau ada hal-hal tertentu yang mendesak, istilahnya marabaya dan sebagainya, boleh dipakai. Tetapi yang berat Sunan Hadi itu tadi. Tapi di dalam cerita itu di Kasultanan Bintoro Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa ini, ada untran-untran di alun-alun, dan raja pada saat itu tidak bisa memadamkan untran-untran itu, kerusuhan itu. Akhirnya beliau mengutus utusan Sandi Yudo pinjem Kiai Kotang Ontokusumo atas izin Sunan Hadi dan peringatan dari Sunan Hadi supaya jangan dilihat. Akhirnya di tengah jalan dilihat, akhirnya matanya buta.
Bagus ya, daerahnya bagus. Itu pesan dari beliau seperti itu, dan akhirnya dilanggar, akhirnya bukan. Jadi sampai sekarang karena itu tradisi seperti itu ya kita nalurikan sampai sekarang, dan kami tidak bisa, tidak boleh, atau dengan keteguhan hati sendiri ya tidak mau melihat mata telanjang itu. Paling tidak memalingkan muka seperti ini atau memejamkan muka. Karena Sekarang cuci biasa Pak? Dibersihkannya? ini kan sudah lipetan gitu ya. Kalau petang untuk semua sudah lipetan. Jadi di situ kita bersihkan dulu sekar-sekar yang 1 tahun yang lalu itu kita bersihkan dulu, dan itu sekarnya sekar layam itu yang tidak semua punya. Khusus tim penjamas yang punya, dan ada beberapa tim sepuh yang dikasih. Karena itu memang termasuk kalau dibandingkan dengan lisah sepuhnya yang penjamasi itu lebih, istilahnya derajatnya lebih tinggi. Itu ya Pak ya? Itu layon namanya. Itu kita bersihkan dulu, kita tata rapi. Soalnya kadang-kadang kalau tidak dirapikan ada yang tahun dulu itu sudah habis. Tapi ternyata pada saat penjamasan pasar terus tidak beraturan dan sebagainya, itu menandakan keadaan Indonesia berikutnya. Tapi betul itu baju itu bisa mengalahkan Hidul katanya Pak. Itu mitos ada 2 mitos yang diyakini itu memang kadegdayaan yang Sunan, karena memang pada saat itu masyarakat Jawa Hindu seperti itu. Jadi wali kalau tidak mempunyai kanuragan kesaktian, nanti cara menyebarkan syiar Islam tidak dianggap, tidak dipercaya gitu. Jadi memang mitos atau cerita rakyat dan sebagainya ada benarnya juga tentang kesaktian, tentang macam-macam itu tadi. Ya Pak, terima kasih Pak sudah dijelaskan ini karena saya membawa ini karena ini banyak yang tanya, jadi saya akan masukkan ini Pak. Terima kasih banget Pak. Moga-moga dari atas. Barokah. Pemirsa, perjalanan wisata religi saya di Kota Demak berakhir di sini, yaitu di Masjid Agung, di mana tadi kita baru selesai sholat maghrib berjamaah, dan masjidnya adalah masjid yang tertua di Indonesia, dibangun dari 1477. Dan inilah Masjid Agung yang megah. Saya harap pemirsa bisa kesini juga untuk berziarah atau bersama religi dan sembahyang di masjid ini yang indah ini. Baiklah pemirsa, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.